Halo Tipers, gimana nih kabarnya hari ini? Lagi ngapain nih? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk kerjain tugas akhir ya? Sama sih, aku juga. Semoga Tipers tetap semangat dan baik-baik selalu ya. Nah, kembali lagi bersama aku Rifda yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Tentunya di acara yang kalian tunggu-tunggu nih, apalagi kalau bukan di HMPT Podcast. Tipers, kalian pernah nggak ya punya kekhawatiran yang sama kayak aku? Lagi scrolling Instagram, terus ngelihat postingan orang, kok orang-orang bisa ya sekeren itu? Padahal ya kalau ditanya apakah kita pernah ikut organisasi atau volunteer, pasti jawabnya pernah. Atau kalau misalkan ditanya kita punya bakat seperti melukis atau menyanyi, ya pasti punya. Nah, yang ngebedain kita dengan orang-orang itu, ya mereka itu berani upload, sedangkan kita tuh enggak. Nah, pas banget nih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai build your own self-branding through Instagram. Dan tentunya di episode kali ini aku nggak sendirian loh. Aku ditemani oleh seorang narasumber yang keren banget dan kece. Dan tentunya punya pesona branding yang bagus di Instagram. Beliau ini juga merupakan salah satu alumni dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2019. Langsung aja kali ya kita sambut orangnya. Halo Kak Feby. Halo Rifda. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semoga Rifda juga baik ya. Ya alhamdulillah aku juga baik sih Kak. Nah, kesibukannya apa sih Kak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aktivitas aku yakni ada sedang intern di beberapa tech company. Kemudian aku juga lagi jadi asisten dosen dan ngajar di beberapa mata kuliah. Di antaranya ada metodologi penelitian dan juga pengembangan strategi pembelajaran. Selain itu aku juga aktif jadi freelancer, ngerjain beberapa proyek kreatif. Sama ya paling lagi nyusun portofolio aja sih. Oh iya Kak. Nah ngomongin tadi kan soal portofolio nih Kak. Nah pasti kan kalau portofolio itu salah satu bukti kalau kita ngelakuin kayak persona branding gitu ya Kak. Nah persona branding atau self branding itu kan orang tuh udah familiar banget gak sih Kak kalau misalkan kita bahas sekarang. Nah kalau menurut Kakak sendiri nih, Kakak tuh apa yang Kakak ketahui gitu tentang self branding atau persona branding sendiri? Oke, emang portofolio ini bisa jadi salah satu bagian kita untuk nunjukin self branding kita tuh terlihatnya seperti apa ya. Kalau aku memaknai self branding itu sendiri adalah upaya kita untuk kita mengupayakan diri kita tuh ingin terlihat apa di orang lain gitu ya, pandangan orang lain, atau orang lain memandang kita itu seperti apa. Kita bisa mempromosikan diri kita gitu ya, kita nge-branding nih diri kita tuh pengen dikenalnya tuh yang seperti apa sih. Dan yang paling penting adalah keunikan kita tuh apa dari miliaran-miliaran orang yang ada di dunia ini. Kita sendiri tuh bedanya tuh apa sama orang lain gitu. Iya Kak, jadi kayak orang lain tuh mau lihat kita tuh seperti apa gitu ya. Misalkan yang menciri khas kalau misalkan itu tuh Kak Feby gitu atau itu tuh Rifda gitu. Nah terus kan tadi kan bahas tentang kayak misalkan self branding ya Kak. Nah sebenarnya self branding tuh penting banget gak sih Kak, kayak di media sosial gitu seperti kayak misalkan Instagram gitu Kak, tentunya itu tuh seberapa penting sih Kak orang-orang tuh bakalan tahu kita gitu dengan kita melakukan self branding. Oke. Memang self branding ini bisa kita tunjukkan di mana aja ya. Salah satunya memang di platform Instagram. Instagram tuh jadi salah satu platform untuk kita membranding nih diri kita seperti apa. Dan seberapa penting itu menurut aku penting banget ya. Ya sebenarnya banyak platform-platform lain juga. Tapi kalau ngomong konteksnya Instagram, kenapa kita juga perlu show off di Instagram gitu ya, dalam arti gitu. Show off ini dalam artian yang a good way gitu ya, in the good way. Ini karena Instagram itu kan platform yang visual gitu ya. Kita bisa share karya-karya kita bisa share aktivitas kita, pengalaman kita, experience lah ya lewat Instagram itu. Jadi orang akan mengenal diri kita dari karya kita, pengalaman kita, aktivitas kita yaitu lewat Instagram. Jadi ya penting untuk kita share apapun yang kita sukai dulu di lewat Instagram itu. Nah Kak, tadi berarti Kakak tuh udah ngelakuin self branding gitu ya Kak di Instagram. Nah, aku tuh pengen tahu nih Kak, sebenarnya hal-hal apa saja sih Kak yang bisa kita self branding gitu, yang dari diri kita tuh, apakah cuma kayak karya-karya misalkan kayak bisa ngelukis, cuma ngelukis aja gitu di Instagram kita posting tentang lukis atau karya-karya desain, atau ada hal-hal lain gak sih Kak yang sebenarnya bisa tuh jadi poin plus gitu kalau misalkan kita ngelakuin self branding di Instagram itu?
Oke, poin sebenarnya ya untuk kita bangun self branding itu yang paling utama adalah apa yang kita suka, apa yang kita senangi, itulah yang kita share. Gitu. Apapun itu bisa kita share. Kalau memang kalian ada hobi tadi kayak gambar, masak, menyanyi, itu boleh di-share. Selama kalian tuh enjoy jalaninnya gitu kan. Atau kalian juga senang nih bercerita, atau kalian punya hobi seperti menonton film atau juga menulis, itu kan bisa di-share. Kalau menulis kalian bisa share lewat caption gitu, atau kalian buat blog gitu kan, mini blog gitu. Atau kalau yang sukanya film, kalian bisa review-review film lewat Instastory atau dia diposting aja kayak gitu. Jadi awalnya itu adalah apa yang kita sukai dulu, nah itulah yang di-share gitu. Kayak mini vlog gitu-gitu bisa juga ya Kak, kayak Iya. vlog keseharian kita gitu. Betul, apalagi sekarang kan Reels juga udah ada gitu ya. Jadi bisa banget juga di-share lewat situ. Nah Kak, terus seberapa penting sih Kak Instagram tuh sebagai tempat self branding kita gitu? Oke, balik lagi karena Instagram ini sebuah platform gitu ya. Sepenting apa menurut aku, karena sekarang Instagram ini marak gitu ya. Walaupun aku udah tahu atau kita udah kenal Instagram itu dari lama kali ya, 2014-an gitu, 15-an. Tapi marak-maraknya dan masifnya lagi itu ya sekarang-sekarang ini kan. Dan sekarang apalagi setelah pandemi, kalau kita nggak bisa terlihat gitu ya di online, itu agak susah juga untuk karir kita ke depannya gitu kan, karena orang apa-apa juga nge-stalk kita, dan aktivitas-aktivitas kita juga bisa di-track ya lewat Instagram gitu kan. Salah satunya gitu, kita bisa terlihat citra diri kita gitu ya, di positifnya itu dari sosial media, salah satunya ya Instagram. Jadi Instagram itu penting untuk kita tetap berusaha share apapun aktivitas yang kita senangi gitu lewat Instagram itu. Ya benar-benar sih Kak, apalagi kayak buat nyari-nyari koneksi atau apapun gitu juga kan pasti di Instagram ya Kak. Dan apalagi kita kan sekarang juga udah generasi yang semua tuh melek teknologi gitu, pastinya semua orang juga udah bisa lah gunain Instagram gitu. Nah terus nih Kak, gimana sih Kak, bisa diceritain gak sih Kak awal mula Kakak ngelakuin self branding itu gitu? Awalnya misalnya Kakak ngeposting apa atau apa gitu? Oke. Awal mula aku gitu ya terjun di di Instagram ini, terus bangun self branding. Sebenarnya kan self branding aku tuh udah ada awalnya tuh pas aku TK atau SD gitu ya. Ini secara offline ya, belum masuk ke self branding digital. Jadi pas dulu waktu kecil aku emang dari TK SD tuh udah seneng gambar. Terus gambarnya itu yang aku gambar, iseng-iseng gambar, ternyata teman aku suka. Terus ya udah akhirnya dibeli deh gambarnya, waktu itu 500 perak kayak gitu ngumpulin. Terus aku udah hobi jualan gambar jadinya kan, di fotokopi, di print, dipakai gitu kan. Terus itu TK SD, terus SMP aku udah mulai seneng ngedesain gitu kan. Nah desain kayak ikut organisasi ataupun komunitas tuh aku share kebiasaan aku gitu ya, yaitu dengan skills desain. Terus pas di SMK udah mulai nih aware sama yang namanya digital gitu ya. Aku sebar self branding aku lewat digital ini kayak lewat LinkedIn, terus share aktivitas aku ngedesain atau ngegambar itu lewat Instagram juga. Sampai pada akhirnya masuk kuliah itu ya, aku inget banget waktu itu pas di PKMP, waktu itu kan ada tuh namanya pengenalan. Iya, waktu itu kayak misalkan share CV juga bisa tuh Kak di LinkedIn waktu itu. Iya, waktu itu pasti ada share dari narasumber gitu kan. Nah, waktu itu tuh narasumbernya kebetulan ngebawain tema tentang personal branding. Dan di situ aku tertarik banget nyimaknya, tapi sayangnya aku nggak dapet sesi Q&A-nya. Nah, dari situ aku beraniin diri karena aku tertarik gitu ya untuk pengen lebih lanjut gitu kenalin sama self branding atau personal branding ini. Aku tanyalah kakaknya lewat DM Instagram. Terus jawaban dia itu yang membuat aku sampai sekarang tuh terinspirasi gitu untuk terus ngasilin karya. Aku waktu itu kalau nggak salah nanya tentang gimana sih kita ngebangun personal branding, tapi kita juga nggak pengen tuh dilihat sombong atau apa gitu ya. Walaupun itu emang terserah orang sih mau mandangnya kayak gimana, tapi gimana ya caranya untuk bisa luwes aja gitu kan. Terus ada kata-kata yang menarik gitu ya, yang teringat sampai sekarang gitu. Sebenarnya kita juga boleh sebar apapun yang kita mau gitu kan, asal itu tuh dari hati kita. Jadi apapun yang kita sebar lewat hati yang tulus itu akan diterima sama audiens juga. Ya yang diterimanya juga hal-hal yang manis gitu. Jadi
cara kita menginformasikan dari ketulusan hati kita dalam sebar informasi, share kegiatan kita, karya-karya kita yang kita hasilkan, itu akan nyampe ke orang gitu. Kalau kita tuh ikhlas juga dan ya lebih kayak tulus aja sih nyebar-nyebarnya. Nah dari situ tuh aku mulai tertarik gitu untuk ngebangun personal branding. Nah, tadi kan kakak bahas nih kak, ya, salah satu narasumber ya kak. Apakah itu tuh salah satu role model kakak gitu untuk melakukan self branding ini, atau ada role model lain gak sih kak yang memotivasi kakak gitu untuk bisa terus self branding gitu, melakukan self branding? Oke, kalau untuk role model ya itu pas awal-awal itu tuh memang sangat menarik banget ya perhatian aku terkait personal branding. Itu aku tuh dapat insight dari Kak Trifani, Angkatan TP 2016 kalau nggak salah. Halo Kak Trifani, kalau nonton izin sebut namanya. Jadi beliau ini yang inspirasi aku karena beliau dengan PD-nya juga cerita tentang karya-karyanya dia, terus aktivitas dia selama ini apa aja gitu kan. Itu ngebangun semangat aku. Selain itu sebenarnya ya bukan tokoh sih atau apa gitu ya, tapi mata kuliah juga jadi salah satu alasan aku tetap bisa lanjut untuk membangun personal branding. Waktu itu tuh ada mata kuliah BBK tentang personal branding, aku kerjain benar-benar semangat di situ. Terus juga ada mata kuliah logika, itu juga ngomongin tentang keunikan diri. Di situ juga aku kaitin tentang ke personal branding aku kayak gimana. Jadi ya salah satu pengampu di dosen itu kan ada Pak Imbar dan juga Pak Hirmana ya. Itu juga salah satu jadi alasan aku tuh dari materi-materi yang beliau berikan memotivasi aku gitu untuk terus melanjutkan supaya bisa ngebangun nih personal branding gitu. Mungkin kalau dari role model secara Instagram gitu ya, ada tokoh atau apa influencer gitu ada sih gitu. Kayak Alia Seva, itu aku senang ikutin dia tuh kayak painter sama entrepreneur juga, sama suka buat konten. Terus ada juga Tasya Kisti, itu kalau dari dia tuh dilihat dari uniknya dia tuh kayak colorful, terus suka bikin yang lucu-lucu gitu, stuff kayak gitu sih. Iya sih kak, aku juga suka nemu-nemuin sih tuh kak, kayak yang di Instagram kayak dia tuh punya keunikan sendiri gitu. Kayak misalkan desainnya tuh yang emang lucu-lucu gitu ya kak. Ada juga yang desainnya tuh dia tuh benar-benar desain yang kayak ya sesuai sama diri dia gitu. Iya. Terus nih kak, kan tadi kan kakak juga bahas ya, kalau misalkan self branding itu bisa juga kayak misalnya orang-orang tuh bisa mandang kita sebagai kayak sombong gitu ya kak. Tapi kan itu juga bukan berarti kita sombong kan kak. Nah tapi banyak juga yang mikir kayak, aduh gue pengen ngelakuin ngeposting gitu kan, posting karya gue, tapi ntar orang lain tuh bakal mikir gimana ya gitu, kayak aduh gue kayak jadinya tuh jadi down duluan, terus kita tuh jadi kayak malu duluan gitu kak, kayak hasil kita bakal bagus nggak ya. Nah kakak tuh pernah nggak sih kak ngerasain malu gitu awal-awal, kayak malu gitu buat ngeposting, atau ngerasa kayak ada banyak tekanan buat kayak kita tuh jadinya nggak berani gitu buat ngeposting karya kita. Nah itu tuh kakak pernah nggak? Terus gimana sih kak caranya? Pasti pernah ya kalau ngalamin yang kayak metal block lah gak sih? Pasti Rifda juga pernah ya mau nge-share sesuatu tapi kayak ragu, aduh nanti kalau yang di-share ini bagus atau enggak ya, gimana ya feedback orang. Aku pernah, bahkan itu juga jadi salah satu alasan kenapa aku masih terus juga bisa ya menghasilkan karya-karya gitu ya, share-share apa yang aku suka. Jadi waktu itu kan memang ada keraguan gitu ya kalau nge-share, tapi aku punya mindset tuh, aku kayak sempat ngerubah mindset aku karena waktu itu belajar juga ya kan, dapat feedback dari yang kakak senior juga, terus sama dosen-dosen juga tuh terkait mata kuliah. Terus aku kayak sadar juga kalau ternyata pendapat orang lain itu tuh kita nggak bisa kontrol itu. Jadi apapun feedback yang orang lain kasih ke kita ya itu adalah pemikirannya mereka dan kita nggak bisa kontrol itu, nerima. Ya kita bisanya menerima dan bagaimana kita mengolahnya, benar gak sih? Ya kan? Aku pernah juga kalau cerita tentang ada rasa yang kayak aduh kayak langsung pengen dihapus aja. Jadi aku pernah waktu itu nge-share gitu ya, kan aku suka ngedesain. Aku share tuh ngedesain gitu kan. Ternyata di desain yang aku share itu story-nya ini mereka tuh ada yang react gitu, kayak ngasih tahu kayak ini apa namanya kurang nih shadownya atau apa kayak gitu. Dan itu senior kan yang ngasih tahu. Nah mungkin kalau aku mindsetnya yang kurang gitu ya, mindset yang belum baik itu, aku akan berpikir kalau
aduh kayak ini emang jelek deh karya gue, kayak gue harus hapus langsung gitu kan. Mungkin ada ya pemikiran kayak gitu kalau di Aku juga komen, pernah di kayak kritik gitu. kayak gitu kan. Nah tapi ternyata senior tuh kayak ngasih tahu lagi, ini harusnya baiknya kayak gini loh, tambahin ini sedikit biar lebih EKC lalala kayak gitu-gitu. Terus aku kayak langsung berpikir, oh enggak, kalau kita mindsetnya positif berarti kita akan mikir kalau yang mereka kasih itu adalah feedback, saran buat kita biar kita bisa improve lagi gitu kan. Nah terus juga ada contoh waktu itu, aku kan juga hobi share olahraga gitu kan. Aku pernah nge-share olahraga gitu tentang, ternyata di komen juga sama senior ada salah tuh gerakannya, kurang ini kurang itu. Terus aku juga awalnya pasti kayak gitu kan, aduh emang nih payah gitu kan. Tapi ternyata senior itu baik banget. Aku kan nanya balik kan, baiknya gimana kah, harusnya kayak gimana, dan itu dikasih tahu lengkap gitu loh, kayak harusnya kayak gini, yang baiknya kayak gitu. Terus aku kayak senang, dan pada akhirnya di situ aku kayak sadar kalau feedback dari orang itu kita bisa filter gitu ya, kita bisa terima baik-baiknya gitu ya, dan kritik saran itu ya kita terima karena bisa ngebangun diri kita. Berarti semua itu tuh sebenarnya tergantung mindsetnya kita ya Kak? Bener. Gitu. Terus ya Kak, terus misalkan ke posting gitu ya, posting karya gitu di Instagram, terus kayak udah nih sekali gitu Kak di hari ini, terus selebihnya tuh langsung nggak posting lagi, itu kan jadinya kan kayak kurang konsisten ya Kak. Nah itu tuh gimana sih Kak cara Kakak buat tetap konsisten gitu, jadi kayak nggak ada rasa males gitu buat ngeposting karya gitu, posting karya secara rutin gitu ke depannya, itu gimana ya Kak? Oke, konsistensi ini sebenarnya kalau pertanyaan ini aku juga masih belajar ya, tapi pada intinya adalah kalau untuk kita bisa konsis untuk melakukan sesuatu, kita bisa dari awalnya itu kita udah set dulu. Kayak misalkan gitu ya, kalau konteksnya adalah untuk share ke sosial media gitu, karya-karya kita bisa buat konten plan dulu. Apa yang pengen kita share gitu kan, apa kesukaan kita, dan kita tulis dulu gitu ide-ide kita. Biasanya itu proses brainstorming aku gitu lah ya, mind mapping aja, tulisin apa yang kepikiran sama kalian, kayak bagus nih bikin konten ini, atau kayak pengen buat video apa-apa kayak gitu. Nah setidaknya walaupun kalian gak bisa konsis share setiap hari gitu kan, tapi kan kalian udah tahu apa yang akan kalian buat. Soon kalau ada waktu, luangkanlah untuk share itu. Jadi nggak ada paksaan, apalagi kalau emang fokusnya buat ya udah lah ya branding Instagram aja, bukan konten creator kan. Kalau konten creator beda lagi gitu, kalau tujuannya emang harus ini kan fokus. Tapi kalau itu ya kita bisa buat konten plannya itu dulu, nanti kalau ada kesempatan luangin waktu buat share ide kita. Yang penting kita udah tahu keunikan kita dan kita tahu apa yang kita mau share itu. Berarti kalau kayak gitu Kakak tuh kayak bikin jadwal juga nggak sih Kak, kayak pengingat gitu kan, biasanya kayak to do list gitu ya Kak? Oh iya, kalau itu bisa. Kadang aku juga buat kayak gitu sih. Waktu itu aku buat misalkan di bulan April atau Mei, apa aja sih yang kepikiran untuk bagus untuk aku share gitu. Atau kadang ya udah kalau ada yang menarik atau aku lagi ikut aktivitas apa, aku share aja saat itu juga gitu. Oke Kak. Nah aku juga sering banget nih Kak ngeliat postingan Kakak kan Kak. Nah Kakak pernah nggak sih Kak dapat tawaran job gitu Kak dari Instagram gitu? Kan Kakak udah pernah share gitu kan, share kayak karya Kakak gitu. Itu pernah nggak sih Kak dapat tawaran job gitu? Oh iya, menarik sih pertanyaan ini. Jadi karena aku kan udah ngebangun brandingku dari awal ya, itu juga divalidasi sama teman-teman ternyata gitu, kayak oh lu terkenalnya kayak gini Feb, kayak gitu. Oh iya ya. Dan sampai suatu ketika ada beberapa DM masuk ke aku, itu waktu itu ada yang dari senior, bahkan sama dari teman SMP aku yang aku nggak kenal, kurang kenal, yang nggak begitu kenal, terus udah lama nggak kenal gitu ya, terus tiba-tiba DM gitu kan. Senior waktu itu DM aku, ternyata dia tertarik karena ngelihat aku tuh pernah bikin desain komik gitu kan. Akhirnya aku di senior ini juga kerja di surat kabar gitu kan, bidang media. Akhirnya aku diminta untuk buat komik stripnya, terus sama tokoh kayak maskotnya gitu. Dari situ dapat jobs. Terus juga pernah juga dari teman SMP buat kita ngedesain bareng gitu ya, buat karya, atau juga dia ngebeli karya aku juga sih kadang. Jadi opportunity dari kita nge-branding Instagram secara tidak langsung ya itu ya, kita bisa dapat tawaran job yang padahal aku sebenarnya nggak niat untuk itu gitu, karena aku awalnya kan emang pengen share aja karyaku gitu. Berarti tuh benar-benar impact banget ya Kak Instagram tuh buat ngelakuin self branding itu. Benar. Nah terus mungkin ya Kak ini yang terakhir ya Kak, sebenarnya gimana sih Kak tips and trick gitu Kak dari Kakak buat ngebangun self branding itu, apalagi kayak buat kita yang pemula yang belum tahu kita tuh ciri khasnya tuh apa gitu. Nah itu gimana Kak trik and trick?
Oke, tips and trick ya, ada banyak. Jadi waktu itu ada di tugas mata kuliah BBK, aku tuh buat infografis tentang strategi untuk improve personal branding. Yang aku ingat yang aku tulis tuh ya, ada beberapa strategi. Yang pertama itu kita ngebangun fondasi dulu, foundation. Di sini tuh ada what, why, dan how. What itu adalah apa value yang ada dari diri kamu selama ini tuh apa. Kamu bisa cari tahu itu sepanjang kamu kuliah ini, apa yang kamu lihat nilai di diri kamu tuh apa yang unggulnya. Terus di why itu kenapa? Dari value itu apakah ada manfaatnya gitu ya? Apakah kamu bisa ada nilainya, dan kenapa kamu bisa menilai bisa mikir kalau value yang ada di diri kamu ini tuh bisa banget ngebantu kamu untuk bangun personal branding gitu. Nah, terus lanjut ke how-nya. How-nya itu seperti apa, bagaimana gitu ya. Bagaimana sih kita melakukannya itu? Nah, itu ada banyak caranya. Bisa lewat lisan, digital, ya. Terus juga bisa dari word of mouth gitu. Kalau dari lisan kita bisa nyampeinnya lewat CV gitu. Terus kalau misalkan dari digital ya kita bisa lewat platform kayak Instagram gitu kan. Nah, itu udah tahu aja itu dulu. Terus nanti baru masuk ke promotability atau promosi. Nah, di promosi ini kalian bisa banyak nih ngelakuinnya. Kalian bisa lewat apa aja platform-platformnya. Terus juga setelah itu masuk juga ke yang namanya platformnya. Lebih spesifik lagi. Platformnya itu tuh apa? Platform bisa ke Instagram. Terus kalau misalkan desain ya, aku anak desain bisa di Behance, terus di Dribbble, ya kan. Terus kita kalau mau belajarnya juga tahu gitu di mana yang berkaitan dengan itu, bisa di Skillshare kayak gitu. Terus abis itu setelah kita tahu promosinya di mana aja, terus platformnya apa aja gitu kan, kita tinggal ngelakuin yang 3S ini ada. 3S itu ada share, stable, sama search. Jadi share itu kita share apa yang mau kita bagikan gitu ya ke audiens tuh apa lewat situ. Platformnya kan udah tahu tuh tadi di mana aja. Terus bentuknya kayak gimana. Habis itu share dan lanjut ke stable, itu secara konsisten kita uploadnya kayak gimana. Dan yang terakhir itu ada yang tadi search juga. Kita harus bisa ngebuat diri kita ini tuh bisa di searching gitu ya. Kalau di googling atau di media apa gitu ya, kalau di search keluar nama kita, apa yang kita suka itu bisa lewat situ gitu kan. Itu harus dicoba sih, dan harus konsis juga. Dan yang paling terakhir adalah kita bisa ngelakuin yang namanya analisis SWOT ke diri kita sendiri. Jadi SWOT itu bukan untuk organisasi atau bisnis atau kerja aja, tapi SWOT ke diri kita itu penting. Jadi kita akan tahu apa kekuatan kita, kelemahan kita ya kan, terus juga ancaman dan juga peluang yang kita bisa dapat dari situ. Setelah tahu itu ya kita jadi tahu nih apa yang bisa kita improve dan apa yang akan kita bisa share gitu ke khalayak. Yes Kak, bener banget. Apalagi kalau misalkan kita ngelakuin self branding gitu Kak, itu bisa jadi kayak orang kayak HRD gitu Kak, itu kan nyari-nyari nama kita kan ya Kak, sebagai jejak digital kita juga. Bener. Gitu Kak. Nah, seru banget sih Kak pembahasan kali ini. Nah mungkin terima kasih untuk Kak Feby atas bincang-bincang serunya hari ini. Semoga obrolan kita dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk para pendengar di HMPTP Podcast ya Kak. Sukses selalu buat Kak Feby. Terima kasih banyak untuk semua ilmu-ilmu yang diberikan. Nanti aku mau nyoba-nyoba trik dan tipsnya juga dari Kakak ya. Dan tentunya sampai jumpa lagi di HMPTP Podcast selanjutnya ya teman-teman. Have a nice day. Dadah.